karunia, rahmat, serta taufiknya untuk kita semuanya, sehingga di pagi hari yang sejuk ini, karena habis hujan semalam, sejuk penuh dengan berkah, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Dan juga salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah perantara antara Allah dengan kita, sehingga dengan berkah dakwah beliau kita bisa mengenal siapa Rabb kita, bisa menemukan daya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, sebelumnya memperkenalkan diri ya. Nah, ini mungkin kedua saya ngisi di sini. Pertama bulan Ramadan yang lalu ya, waktu diminta mengisi salah satu dari kegiatan di malam i'tikaf waktu itu. Dan ini yang kedua. Sebenarnya berkali-kali Ustaz Idrus minta ke Ana untuk menyampaikan di sini, cuma waktunya itu enggak. Minggu keempat saya nggak bisa, minggu ketiga juga nggak bisa. Akhirnya minggu pertama kemungkinan disuit dengan beliau di tempat lain dikondisikan, kemudian saya diminta untuk mengisi di minggu yang pertama. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Tadi saya tes, ternyata cukup jauh juga dari tempat saya ke sini, setengah jam, sekitar 35 menit ya. Jalannya cukup lengang ya kalau pagi ya, insyaallah. Tapi begitulah kehidupan, dimanapun selengang apapun jalan itu, disitulah insyaallah hidayah Allah akan ada ya. Karena Rasulullah pernah bersumpah bahwa di mana bumi itu dicapai oleh matahari ya, dan di situ ada siang malam, maka Islam itu akan sampai ke sana gitu ya. Dan Depok tidak lengang-lengang banget gitu ya. Saya beberapa kali ke NTT, ke Nusa Tenggara Timur, itu ada tempat yang susah kita untuk menempuhnya. Harus jalan kaki, naik turun bukit gitu. Jangan harap motor, mobil bisa masuk, jalan kaki aja susah. Tapi di situ ada kehidupan satu kelompok masyarakat, ternyata semuanya muslim. Jadi la yablughanna hadzal amr, kata Rasulullah, ma balaghal lail wan nahar. Islam ini akan sampai kemanapun, di mana tempat itu ya masih mengalami siang dan malam gitu ya. Dan Depok tidak selengang-lengang seperti NTT. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang mau memuliakan, nama saya Amir Hamzah, tadi sudah disampaikan oleh moderator MC tadi ya, bahwa mulai saat ini akan ngisi bersama Bapak sekalian di kajian subuh pagi di minggu pertama. Kajiannya seputar fikih ya, fikih sunnah, dan itu kemarin yang disampaikan ke Ana, kalau tidak salah saat ini sudah sampai ke bab tentang salat Jumat ya. Sebelumnya siapa yang ngisi Ustaz? Insyaallah sudah sampai ke sholat Jumat. Dan mohon maaf, saya belum sempat bikin slide karena kemarin mendadak banget ngasih taunya gitu kan. Kemudian saya kemarin ada kegiatan dari pagi sampai semalam, baru sampai rumah jam 11, jadi belum sempat menyiapkan slide. Saya biasanya kalau ngisi kajian suka pakai slide ya, sehingga nanti slide-nya bisa di share kepada jemaah, dan ketika nanti saya diminta untuk isi kembali, tinggal memperbaiki tema, mengupdate tema yang sudah saya bikin. Namun karena mendadak, maka mohon maaf belum bisa menyiapkan slide. Nah, baik, kita akan masuk kita tentang sholat Jumat. Ulama ketika membahas tentang sholat Jumat itu biasanya pembahasannya banyak dikaitkan dengan sholat jamaah. Di banyak buku fikih itu babnya babu sholatil jamaah wal jum'ah. Sholatul jamaah wal jum'ah. Karena memang sholat Jumat itu tidak dilakukan secara individu ya, jadi selalu diantara syarat ya sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Maka karenanya
ulama banyak membahas bab Jumat itu bersamaan dengan bab sholat jamaah. Maka nanti hal-hal yang menjadi syarat sholat jamaah itu pun menjadi bagian dari syarat sholat Jumat. Gitu kan. Bapak sekalian yang Allah muliakan, sebelum saya membahas sholat Jumat ini, mungkin sebelumnya kita akan bahas tentang pertama fadilah sholat Jumat, fadilah dari Yaumul Jum'ah itu sendiri, keutamaan hari Jumat itu sendiri, karena ini yang diawali oleh Syekh Sayyid Qutb dalam kitab Fiqh Sunnah. Beliau memulai dengan pembahasan tentang keutamaan hari Jumat. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadis bahwa hari Jumat itu merupakan hari terbaik dalam seminggu. Ya. Hari terbaik dalam seminggu, karena Allah itu menciptakan waktu, baik itu hari, malam, kemudian bulan, kemudian tahun, itu kemudian sebagian itu Allah pilih sebagai hari terbaik, bulan terbaik, nanti malam terbaik, nanti dari malam itu juga nanti akan ada bagian mana yang terbaik dari malam itu. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang kemudian menciptakan segala sesuatu makhluk ini, kemudian Allah yang memilihnya. Dari sekian makhluknya ada yang dijadikan spesial. Ya. Dari manusia ada manusia terbaik. Ya. Dari para nabi dan anbiya itu ada yang terbaik, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan bulan, ada bulan terbaik, Syahrul Ramadan, bulan terbaik, gitu kan. Kemudian ketika Allah menciptakan malam, ada malam terbaik, malam Lailatul Qadar, gitu kan. Ketika Allah menciptakan hari, ada juga hari terbaik dalam seminggu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Yaumul Jum'ah itu hari terbaik dalam seminggu. Rasulullah mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jum'ah. Jadi hari terbaik, kata Rasulullah, hari di mana hari itu ada matahari terbit, gitu, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat itu bukan hari terbaik berdasarkan hadis ini. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan hari ini, bahwa ini hari terbaik, Rasulullah menjelaskan karena di dalam hari itu ada beberapa hal, dan hal-hal ini dalam pandangan syariat kita merupakan sesuatu yang memiliki keutamaan. Yang pertama, karena pada hari Jumat kata Rasulullah, fihi khuliqa Adam alaihissalam. Fa nabiyuna abuna, bapak kita, nenek moyang manusia ini, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan pada hari Jumat. Berarti awal penciptaan manusia itu pada hari Jumat. Berarti hari Jumat adalah awal penciptaan kita semua, gitu. Karena kan manusia kan nenek moyang Nabi Adam, maka otomatis hari Jumat itu merupakan hari di mana makhluk yang namanya manusia itu diciptakan. Maka kemudian hari Jumat memiliki keutamaan bagi kita manusia, karena pada hari inilah namanya manusia ini diciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Walaupun anak-anak setelahnya ada yang lahir hari Jumat, ada yang lahir hari Sabtu, macam-macam, tetapi nenek moyang manusia, Abul Bashar Khuliq, diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu juga Nabi Adam kemudian dimasukkan ke surga pertama kali, sebelum kemudian diturunkan ke bumi. Berarti diciptakan pada hari Jumat, kemudian dimasukkan ditempatkan di surga oleh Allah pertama kali setelah diciptakan itu juga pada hari Jumat. Tetapi juga pada hari Jumat juga Nabiullah Adam alaihissalam pun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Pada hari Jumat juga kemudian ukhrija minha, Nabi Adam dikeluarkan dari surga kemudian untuk diturunkan ke bumi. Dan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Dan hari kiamat kata Rasulullah dalam hadis ini akan terjadi pun pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada beberapa hal yang istimewa dalam syariat manusia, dalam syariat Allah yang berkaitan dengan
manusia. Pertama Nabi Adam diciptakan, yang kedua Nabi Adam dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, dan juga otomatis diturunkan ke bumi, dan juga pada hari Jumat juga kemudian akan terjadinya hari kiamat, hari terakhir di dunia, gitu kan, pada hari Jumat. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang istimewa, sehingga apabila orang mukmin, orang muslim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, dalam hadis riwayat Abi Lubabah, beliau bersabda, Sayyidul ayyami yaumul Jum'ah. Sayyidnya hari, artinya hari terbaik itu adalah yaumul Jum'ah. Wa a'dhamuha indallahi ta'ala. Dan hari yang paling mulia di antara hari-hari yang 7 itu adalah yaumul Jum'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, wa a'dhamu min yaumil fitr. Bahkan dari sisi nilai itu lebih agung dibandingkan hari raya Idul Fitri. Jadi hari Jumat itu indallahi, menurut hadis ini adalah a'zam, lebih utama dibandingkan hari raya Idul Fitr, hari Jumat. Wa a'zam min yaumil adha, dan juga lebih utama dibandingkan yaumul adha, Idul Adha. Jadi kalau kita punya dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, ternyata hari Jumat itu pun lebih utama, lebih mulia dibandingkan kedua hari raya kita ini. Karena kan hari Jumat itu dikatakan oleh ulama sebagai hari raya mingguan. Jadi kalau kita punya hari raya tahunan dua kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, kita juga punya hari raya mingguan, yaitu yaumul Jumat. Pada hari Jumat ini ada 5 hal kata Rasulullah. Yang pertama, hari Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, diturunkan ke bumi. Kemudian juga yang berikutnya Nabi Adam diwafatkan. Kemudian yang berikutnya ada waktu di mana waktu itu setiap hamba Allah berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang diminta, selama yang diminta bukan sesuatu yang haram, kata Rasulullah. Jadi la yas'alul 'abdu fiha syai'an, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah pada waktu ini, waktu pada hari Jumat ini 1 jam, sesaat gitu kan, kecuali Allah akan kabulkan apa yang dia minta, illa malam yas'al haraman, selama dia tidak memohon yang haram, maka Allah akan kabulkan. Nah, pertanyaannya, dan juga yang kelima adalah hari kiamat terjadi. Kalau kita gabungkan hadis pertama, jadi apa? Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Adam juga diwafatkan, kemudian juga pada hari Jumat akan terjadi yaumul qiyamah, dan pada hari Jumat itu juga ada waktu yang spesial di mana siapapun yang memohon kepada Allah selama tidak memohon sesuatu yang haram, pasti akan Allah kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kapan waktu itu? Jadi waktu yang dikabulkan itu jam berapa? Apakah malam Jumatnya, atau pagi harinya, atau sore hari, atau siang hari? Gitu kan? Ya. Kan sepanjang hari terbaik, tapi ada 1 jam yang sesaat di mana Allah akan istijabah setiap doa-doa hambanya, selama doa yang diminta bukan doa tentang sesuatu yang Allah haramkan. Maka kemudian di pembahasan berikutnya Al-Imam Sayyid Qutb menjelaskan tentang keutamaan berdoa pada hari Jumat. Kata beliau, yang bagil ijtihadu fid du'a. Pantas banget atau sepatutnya kita banyak berdoa pada hari Jumat. Kata Imam Sayyid Sabiq di sini. Nah, berdasarkan hadis tadi, karena ada satu waktu di mana Allah akan ijabah, maka sebagai nilainya, sebagai pesannya adalah sepatutnya kita banyak berdoa pada yaum
al-Jum'ah, khususnya di waktu-waktu yang kita yakini itu termasuk waktu yang istijabah. Nah, di antaranya disebutkan dalam hadis itu adalah sesaat sebelum matahari terbenam. Ya, sesaat sebelum matahari terbenam, atau 1 jam atau 2 jam sebelum itulah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inda akhir sa'atin min yaumil Jum'ah, yaitu di jam-jam terakhir pada hari Jumat, menjelang terbenam matahari pada hari Jumat, itu disebutkan oleh Rasulullah bagian dari waktu yang diistijabah itu. Nah, Rasulullah ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu salah seorang sahabat Rasul di Madinah yang cerdas. Ya, kalau Abdullah bin Salam itu dia termasuk pemuka Yahudi sebelumnya. Dia ulamanya Yahudi sebelumnya, Abdullah bin Salam. Makanya ketika masuk Islam itu betul-betul menjadi referensi ya, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk. Apa kata Abdullah bin Salam? Inna lanajidu fi kitabillahi fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'min yusalli yas'alullaha fihi syai'an illa qada lahu hajatah. Saya dapati ya Rasulullah di dalam kitab Allah, karena Abdullah bin Salam ulama Yahud sebelumnya, berarti dia bisa saja mendapatkannya dalam kitab sebelumnya, Taurat bisa jadi. Ya. Dan juga dalam Al-Quran juga ada ketika tentang salat Jumat itu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Sehingga dikatakan kami dapati ya Rasulullah di dalam kitab Allah ya, pada hari Jumat itu ada satu waktu sa'ah. Sa'ah itu satu waktu terjemahnya, atau kalau kita konversi ke jam kita berarti 60 menit gitu ya. Ya, tapi juga makna sa'ah juga adalah sesaat, tidak harus 60 menit, itu juga sa'ah dalam bahasa Arab. Jadi bisa 1 jam 60 menit, tapi juga bisa sa'ah, itu juga maknanya adalah sesaat apapun, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu kan. Tetapi dalam penggunaan kita sa'ah itu digunakan untuk durasi waktu sepanjang 60 menit. Tetapi dalam bahasa Arab juga itu terkadang digunakan untuk waktu yang tidak ada batasan menitnya, bisa singkat, bisa panjang. Kata Abdullah bin Salam, kami temukan pada hari Jumat itu dalam kitab Allah ternyata ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun mu'min yusalli. Ya, tidaklah seorang yang beriman pada waktu ini dia kemudian salat, kemudian yas'alullaha fihi syai'an, setelah salat dia kemudian minta kepada Allah, meminta hajatnya, illa qadallahu lahu hajatah, maka kecuali Allah akan penuhi yang menjadi kebutuhannya. Ya, kalau kita bicara kebutuhan kita banyak sekali gitu kan. Tetapi kalau hadis yang sebelumnya tadi, selama bukan sesuatu yang haram, maka Allah akan mewujudkan hajat kita di waktu ini. Ya. Kemudian Abdullah Ibn Salam berkata, Rasulullah kemudian memberikan isyarat kepadaku bahwa 1 jam atau sebagian dari 1 jam, artinya waktunya tentatif dia, artinya tidak fix 1 jam, bisa kurang, bisa lebih gitu kan. Nah, maka kemudian Abdullah bin Salam bertanya, waktu ini waktu yang mana ya Rasulullah? Karena tidak sepanjang hari ya. Nah, yang mana ya Rasulullah? Ayyu sa'atin hiya ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Salam. Maka Rasulullah bersabda, akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yaitu jam-jam terakhir dalam sepanjang hari itu. Maka berdasarkan hadis ini, waktu yang 1 jam itu adanya di akhir-akhir. Berarti setelah sholat asar sampai menjelang terbenam matahari. Nah, ketika dikatakan begitu, Abdullah bin Salam kemudian bertanya, ya Rasulullah, innaha laysat sa'atan lis-shalat. Tapi waktu itu kan bukan waktu buat sholat, bukan waktu buat sholat, nggak ada waktu sholat setelah itu, bahkan makruh, bahkan sebagian yang mengatakan haram sholat setelah
asar, kecuali asar ya. Sholat sunnah itu ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan memakruhkan. Makanya Abdullah bin Salam mengatakan innaha laysat waqtan lis-shalah. Kan itu bukan waktu sholat ya Rasulullah. Betul, bukan waktu sholat kata Rasulullah. Ya. Tetapi Rasulullah menjelaskan di sini, innal 'abdal mu'min idza shalla thumma jalasa yantadhiru shalah la yajlisu illa shalah fa huwa fi shalatin. Nah, ini pentingnya di sini. Walaupun itu bukan waktu sholat, taruhlah makruh atau bahkan haram menurut sebagian ulama, enggak boleh sholat di situ, sholat sunnah di situ. Tetapi perhatikan kata Rasulullah, setiap siapapun setelah dia sholat asar, kemudian dia duduk di masjid, dia nggak keluar dari masjid. Apa yang membuat dia tidak keluar dari masjid? Dia menunggu waktu sholat berikutnya, sholat maghrib. Dia nggak keluar dari masjid, duduk aja di masjid. Alasannya karena ingin nunggu sholat maghrib. La yujlisuhu illa shalah. Hanya sholat yang membuat dia tetap berada di tempat, tidak meninggalkan masjid, maka hukumnya fahuwa fi shalatin. Maka orang yang seperti ini walaupun tidak sholat, maka dia mendapatkan pahala orang sholat. Berarti dihukumi sholat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak sholat. Kenapa? Karena setelah sholat asar dia tetap di masjid, tidak meninggalkan masjid. Alasannya untuk menunggu sholat maghrib. Maka sepanjang dia menunggu dari asar sampai maghrib duduk di masjid, maka di Allah catat dia pahala orang sedang sholat. Dan itulah waktu-waktu yang istijabah. Ini nanti bayang nih kalau kita sholat asar, setelah itu nggak pulang ke rumah, di masjid duduk, kemudian sedang puasa lagi, wah itu luar biasa itu. Ya. Nggak puasa saja, di situ ada waktu-waktu yang istijabah, yang mustajabah, apalagi sedang berpuasa. Kata Rasulullah itu, jadi orang yang berpuasa itu punya kesempatan doanya diistijabah sesaat menjelang iftar. Luar biasa gitu kan. Apalagi duduk di masjid sambil berzikir, bertasbih atau tilawatul Quran. Masya Allah, kebaikan luar biasa yang Allah berikan. Peluang berdoa dan mustajabah juga. Duduknya saja dianggap sholat, apalagi duduk sambil zikir, tasbih, takbir, tahmid, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Nah, dan seperti ini hanya ada di Islam. Hanya ada di Islam. Makanya sekarang kalau dulu kita di masjid nongkrong karena nggak ada ilmunya, mungkin dianggapnya biasa. Tapi setelah mendapatkan hadis ini, ya niatkan duduk di sini untuk menunggu sholat, pahalanya lebih besar. Gitulah. Pahalanya sudah besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, inna fi al-jum'ati sa'atan. Pada hari Jumat itu ada 1 jam, la yuwafiquha 'abdun muslim. Setiap ada muslim bertemu dengan waktu ini, dia memohon kepada Allah, yas'alullaha fiha khaira illa a'tahu iyyah wa hiya ba'da asar. Nah, setelah asar. Jadi sekarang ada setelah asar, ada menjelang maghrib di waktu-waktu terakhir. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, iltamisuha akhir sa'atin yaumil Jumat. Carilah waktu-waktu mustajab itu di setelah ba'dal asar. Ba'dal asar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada hadis lain mengatakan bahwa waktu itu waktu antara imam naik mimbar, khatib naik mimbar sampai sholat dilaksanakan. Ya, ada hadis yang lain. Hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dan juga Abu Daud, ya, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda terkait dengan saat atau jam yang mustajabah ini, beliau mengatakan hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salat. Yaitu waktu di mana imam khatib sudah mulai naik mimbar untuk khutbah terus sampai sholat dilaksanakan. Cuma karena sedang khutbah kita tidak boleh aktivitas yang lain kecuali mendengarkan, fokus terhadap ceramahnya khatib, maka waktu di antara 2 khutbah itu waktu yang spesial. Makanya sangat dianjurkan kita ketika imam sudah duduk itu kita berdoa.
Cuma karena imam di kita duduknya nggak lama biasanya, jadi langsung ke pemungkas aja doanya. Langsung doa yang paling kita perlukan kala itu. Ya. Baca sholawat sejenak, kemudian langsung doa. Ya. Kecuali kalau imam panjang. Nah itu doa yang mustajab, waktu yang mustajabah di antaranya. Jadi kalau kita gabungkan ke hadis yang sebelumnya, maka bisa saja waktu itu ada di antara khatib naik mimbar sampai sholat Jumat dilaksanakan, atau antara ba'da asar sampai terbenam matahari. Cuma hadis terkait dengan yang di antara Jumat khatib dan Jumat ini, ternyata hadisnya oleh sebagian ulama ada catatan dari sisi perawinya. Jadi di antara perawinya itu ada yang tidak dikenal, terputus ya. Seharusnya ini nyambung ke Rasul, ternyata ada perawi yang terputus. Terputus bisa jadi perawi yang terputus ini tidak pernah bertemu dengan sahabat, maka kemudian terputus di antara keduanya. Karena terputus maka biasanya oleh ulama diberikan catatan. Oh ini hadis ini terputus sanadnya, tidak nyambung. Sementara hadis yang pertama tadi setelah asar sampai maghrib itu sanadnya nyambung. Sehingga dari sisi kekuatan hadis, maka hadis yang pertama itu lebih sahih dibandingkan hadis yang menjelaskan bahwa waktu yang mustajabah itu ada antara Jumat imam naik mimbar sampai sampai sholat dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, selain kita disunahkan berdoa, dianjurkan berdoa pada hari Jumat, kita pun juga dianjurkan, disunnahkan untuk banyak bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Jadi selain berdoa, kita juga disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul pada hari Jumat, dan juga pada malamnya, malam Jumat atau hari Jumat. Perbanyak. Nah, kenapa kita harus bersalawat kepada Rasul? Pertama, tentunya ini merupakan syukur kita kepada Allah karena Rasulullah sudah menyampaikan amanahnya. Syariat Allah disampaikan sehingga kita mengenal Allah, kita mengenal syariat Allah, kita mengenal hukum Allah. Maka dalam bentuk syukur kita, terima kasih kita lah, gitu kan. Maka Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah perintahkan. Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasul. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasul. Ini perintah Allah. Dan sangat dianjurkan untuk diperbanyak ketika pada hari Jumat. Kenapa? Karena ada hadisnya khusus. Rasulullah bersabda, min afdali ayyamikum yaumul Jumat. Salah satu dari hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Nah, pada hari itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diwafatkan. Pada hari Jumat juga kiamat terjadi. Nah, maka kata Rasulullah, fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Ya, karena salawat kalian itu akan Allah tampilkan, Allah akan tayangkan, Allah akan perlihatkan kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita ingin disaksikan oleh Rasulullah amal baik kita, maka bacalah salawat kepada baginda Rasul yang banyak, khususnya yaumul Jumat. Karena kata Rasulullah, fa inna salatakum, karena salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah. Bangga enggak kalau kita sholat, Rasulullah menyaksikan sholat kita, salawat kita berzikir, kita bersalawat kepada baginda Rasul pada Jumat, maka Rasulullah menyaksikan. Karena salawatnya akan ditampilkan oleh Allah, disaksikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ketika mendengarkan hadis ini bahwa salawat kalian, salat kalian itu diperlihatkan kepadaku, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alaika? Ya. Kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad arinta?
Bagaimana sholat kami, sholawat kami ditampilkan kepadamu ya padahal kau sudah dikubur. Sudah dikubur, artinya ketika sudah wafat kemudian dikubur kan sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana mungkin Allah itu kemudian menampilkan sholawat kami, sholat kami kepada engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Fa innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah, kata baginda Rasul, mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para anbiya. Nah, ini keistimewaan para anbiya ini. Jadi kalau manusia biasa dikubur dalam sekian hari, seminggu, sebulan, setahun, bisa hancur itu dimakan oleh belatung-belatung tanah katanya. Sehingga sisa tulangnya, habis dagingnya. Tapi jasad anbiya tidak begitu. Bumi itu oleh Allah diharamkan untuk menghancurkan jasad para anbiya. Artinya para anbiya itu jasadnya utuh sampai sekarang. Makanya ketika ada sholat kita, sholawat kita lakukan, maka semuanya itu akan ditampilkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kebanggaan bagi kita. Ternyata sholat kita itu Rasulullah menyaksikan. Makanya kalau kita sholat jangan terburu-buru, perbaikilah sholat kita. Kenapa? Karena Allah menyaksikan sholat kita, pun sholat kita itu Allah tampilkan, diperlihatkan kepada baginda Rasul, dan Rasulullah bangga, senang ketika ternyata hambanya, ketika umatnya itu melaksanakan sholat sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bersalawat kepada baginda Rasul, pun Rasulullah akan senang. Oh ternyata umatku itu seperti yang beliau harapkan. Jadi selain berdoa pada hari Jumat pun kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada baginda Rasul pada hari Jumat. Dan salawat itu ada manfaatnya bagi kita. Jadi selain sebagai perintah Allah tadi, karena sallu alaihi wasallimu taslima, juga salawat itu juga kebaikannya akan kembali kepada kita. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan sholawat. Itu kalau dibahas keutamaan sholawat panjang sekali. Hadisnya banyak. Ada seorang ulama kalau nggak salah Qadhiyat itu sampai mengarang satu buku. Qadhiyat satu buku tentang keutamaan bersalawat kepada baginda Rasul. Dan itu banyak fadilahnya. Salah satu fadilahnya adalah ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul, maka sebagai balasannya Allah bersalawat kepada kita. Jadi kalau kita salawat kepada Rasul, maka yang membalasnya Allah. Allah bersalawat untuk kita. Tentunya kalau kita bandingkan salawatnya kita dengan salawatnya Allah, bagusan mana? Dia nggak bisa dibandingkan. Nah, Rabbul Alamin, pencipta kita, Tuhan kita, ilah kita, bersalawat untuk kita. Salawat itu kan sebenarnya menyebut dengan sebutan terbaik, pujian. Jadi, kalau Allah sudah memuji sebagian dari hambanya, berarti Allah ridho. Ketika Allah ridho, apa efeknya? Rahmatnya Allah berikan, perlindungannya Allah berikan, kasih sayangnya Allah berikan, rizkinya Allah jamin, Allah jaga sehingga rizkinya itu berkah. Itu ketika Allah sudah menyebut hambanya. Bayangkan, ketika kita bersalawat menyebut nama Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sekali, maka Allah akan menyebut kita, bersalawat untuk kita sebanyak 10 kali. Masya Allah. Ini bukan lagi sebenarnya satu balas satu, tapi ini satu balas 10. Karena begitu dalam Islam itu satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka falahu, bagi dirinya sebagai balasan Allah, asyru amsalihha, diberikan pahala dilipat gandakan menjadi 10. Wa man jaa bis sayyi'ah, tapi barang siapa melakukan satu keburukan, ini bagian dari rahmat Allah, cuma dikasih balasan dosa untuk satu keburukan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah, tetap satu keburukan dosa. Bukan berarti kita enteng dosa tetap cuma satu, enggak.
Ini rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat yang usianya pendek-pendek ini. Allah berikan keistimewaan, satu kebaikan yang kita lakukan menjadi 10 kebaikan balasannya, sehingga umat Nabi Muhammad walaupun usianya pendek sangat mungkin bisa menyamai bahkan melewati pahala umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun, sampai 900 sekian tahun. Nah, bahkan dia mengatakan usianya 1950 itu usia dakwahnya. Nah, kan dalam Quran itu kan begini, al-fasina illa khamsina ama. Di dalam Quran itu Nabi Nuh itu menetap katanya di dunia itu 1000 tahun kurang 50 illa khamsina ama. Berarti kan disebutkan 950 tahun gitu. Ketika Allah menyebutkan dua angka ini biasanya ada isyarat itu. Isyarat. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina. Kemudian Nabi Nuh itu menetap bersama kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 gitu. Tapi Allah menyebutkan dua angka, 1000 kurang 50. Bukan langsung mengatakan menetap hidup bersama kaumnya selama 960 tahun. Enggak begitu konteksnya, tapi 1000 kurang 50. Bisa ada isyarat itu. Makanya sebagian ulama memahami ayat ini, usia beliau itu 1000 tahun. Beliau diutus menjadi nabi pada usia kurang lebih 50 tahun. Sehingga beliau sampai wafat itu mendakwahkan agama syariat Allah itu kepada kaumnya itu selama 990 tahun. Usia dakwahnya. Usia menyampaikan syariat Allah kepada kaumnya 990 tahun. Berapa yang beriman? Ada yang pernah baca? Ada yang mengatakan cuma 70 orang. Selama 950 tahun hanya 70 sekian orang. Ada yang mengatakan 100 sekian. Artinya tidak banyak. Tapi baginda Rasul hidup dakwahnya cuma berapa? Di Makkah 13 tahun, di Madinah bertotalnya 23 tahun. Dakwahnya berapa yang beriman? Banyak. Ya, banyak gitu. Belum lagi setelah itu banyak lagi beriman. Itulah berkah Nabi terakhir ini. Gitu kan. Cepat dakwahnya Rasul, tapi umatnya banyak yang menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Nah, dan umat ini usianya pendek, usianya cuma antara 60, 70, yang di atas 70 jarang. Kebanyakan antara di bawah itu. Ya, standarnya 60, 60, 62, 63, 65. Yang 70 itu sangat jarang. Habis sampai 100 ada, tapi jarang banget. Karena kebanyakan segitu. Tapi dengan usia yang pendek ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi umat ini yang pendek-pendek usianya ini untuk bisa memiliki amal yang sangat banyak pahalanya. Bahkan bisa menyamai kebaikan seluruh orang-orang umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Termasuk umatnya Nabi Nuh. Gitu. Kenapa? Karena satu kebaikan dilakukan itu Allah catat menjadi 10 kebaikan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi nanti ada waktu-waktu spesial, hari spesial, malam spesial, kayak Jumat ini. Hari spesial, malam spesial, di mana ketika dilakukan kebaikan di situ itu sama dengan melakukan sebanyak 1000 tahun, 1000 bulan misalnya. Atau sekian 773 tahun malam Lailatul Qadar. Bersedekah pada malam itu lebih baik pahalanya dibandingkan bersedekah selama 73 tahun. Al-Fasyahr, 1000 bulan. Nah, itu apa namanya? Anugerah Allah untuk umat terakhir ini. Dengan anugerah itu maka kita bisa mencapai kebaikan atau orang-orang terdahulu yang usianya jauh lebih panjang. Selanjutnya yang juga dibahas oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah di bab Salat Jumat ini juga disunnahkan pada hari Jumat atau malam Jumat itu untuk membaca suratul Kahf. Untuk membaca apa? Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi. Nah, yakin semuanya sini pada hafal semua Surah Al-Kahfi insyaallah. Nggak banyak kok, cuma sekitar ya, 4 lembar ya. 4 sampai 6 lembar gitu, nggak banyak Masya Allah. Kalau sering dibaca
insya Allah bisa hafal. Ya. Seperti kita hafal Al-Fatihah, yang kita baca sehari minimal 17 kali ya, minimal. Kalau kita tambah dengan sunnah bisa lebih gitu ya. Ya kalau kita ingin lancar baca surat Al-Kahfi, baca minimal sehari 17 kali gitu ya. Insya Allah lancar sebenarnya. Iya kan? Nanti jadi selancar Al-Kahfi, selancar surat Al-Fatihah gitu. Karena dibaca sehari 17 kali gitu kan. Tapi ternyata apa namanya, dalam hadis yang dianjurkan, bukan berarti tempat lain, di waktu lain nggak boleh. Untuk sholat Jumat itu dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini, khusus tentang surat Al-Kahfi ini. Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu an-nuru ma bainal jum'atain." Itu hadisnya begitu. Hadis riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan oleh Imam Nasa'i, Al-Baihaqi, juga Al-Hakim dalam dalam kitab sunannya, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi, Mustadrak Al-Hakim. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah berikan keutamaan. Adha'a lahu, Allah akan kirimkan cahaya, ya, sehingga menerangi orang yang baca Al-Kahfi ini, menerangi hidupnya, menerangi kehidupannya sampai kapan? Sampai ke Jumat berikutnya. Jadi baca surat Al-Kahfi di hari Jumat minggu ini, itu cahayanya nggak padam sampai Jumat berikutnya. Bayangkan kalau sekarang setiap Jumat kita baca Al-Kahfi, berarti cahaya itu nggak pernah padam sampai kita berhenti. Selama kita baca maka terang terus sinar. Dan cahaya di sini adalah bisa berupa petunjuk dalam kehidupan, sehingga kita tidak terganggu dengan godaan-godaan setan, sehingga kita terus terbimbing oleh Allah. Kenapa? Karena ada cahaya yang meliputi hidup kita. Kita bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Ketika ada rayu-rayuan syahwat, kita nggak peduli dengan itu. Kenapa? Karena Allah bimbing kita dengan sinar hidayahnya ini, yang didapatkan karena kita membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf," barang siapa yang baca surat Al-Kahf pada hari Jumat, "sata'a lahu nurun tahti qadamihi ila ananis sama." Kalau tadi tiba-tiba sinar meneranginya selama seminggu, kalau di hadis ini sama cahaya juga, tapi sedikit berbeda konteksnya. Dari bawah telapak kakinya akan keluar sinar, terus melambung tinggi sinar itu sampai ke atas langit. Berarti orang ini spesial. Tapi kenapa kita tidak melihatnya? Memang kita kan susah melihat sinar. Tapi kalau makhluk Allah yang punya kemampuan memandang sinar, kemudian bisa melihat. Bisa jadi, karena ada beberapa hal yang enggak dilihat oleh manusia tapi bisa dilihat oleh binatang. Bisa. Binatang ada yang punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Bisa jadi nanti sinar ini dilihat oleh makhluk lain. Makhluk lain bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa melihatnya seperti ini. Karena kan ini sinar maknawi, tapi mungkin juga bisa dilihat oleh makhluk lain yang Allah izinkan. Jadi ada sinar keluar dari kakinya terus sampai ke langit. Kemudian di akhirat kelak juga Allah akan sinar ini pun juga akan meneranginya kelak di akhirat. Wa yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Jadi sampai hari kiamat ternyata sinar itu akan dibawa. Tapi yang penting baca surat Al-Kahfi dulu pada setiap Jumat. Dan juga wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Dan juga diampuni dosanya sampai hari Jumat berikutnya. Ya. Jadi itu terkait dengan fadilah surat Al-Kahfi. Ya, walaupun ada hadis lain ya, tapi tidak dikaitkan dengan sholat Jumat, dengan hari Jumat. Jadi ada kisah seorang sahabat sedang di rumahnya duduk di depan rumahnya begitu, dia kudanya ditempatkan di samping atau di depan rumahnya gitu, diikat kudanya itu, dia masuk duduk baca surat Al-Kahfi. Begitu baca tiba-tiba kudanya itu seperti berbunyi gitu kan, seperti ada sesuatu gitu. Kemudian dia keluar
ternyata tiba-tiba ada awan turun, seperti kabut begitu turun meliputi area di mana orang ini berada dan kudanya itu. Kalau di Arab ada kabut kan aneh, kalau di puncak ada kabut biasa. Ya kan? Di daerah pegunungan ada puncak kabut biasa, tapi di situ Arab tidak ada mendung, terik, tiba-tiba turun ada kabut turun gitu meliputi tempat di mana orang ini baca surat Al-Kahfi sampai kudanya itu bunyi karena menangkap ada fenomena yang lain gitu ya. Maka sahabat ini bercerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaha lasakinatun nazalat ala man qara'a surat Al-Kahf. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awan itu, kabut yang turun itu adalah sakinah, ketenangan dari Allah. Yang Allah turunkan kepada orang yang baca surat Al-Kahfi. Berarti selain cahaya, dia juga ternyata mendatangkan sakinah, keberkahan dalam hidup kita. Tapi ini nggak dikaitkan dengan dengan hari Jumat ya. Artinya kapanpun kita baca surat Al-Kahfi, maka itu bisa sakinah tadi itu akan Allah turunkan kepada kita. Apalagi baca di sholat Jumat, di hari Jumat gitu ya kan, di hari yang terbaik. Nah, baik, kita lanjutkan sampai jam berapa ini? Sampai jam 7. Nggak apa-apa jam 7 juga. Asal betah aja kita di sini gitu. Asal betah aja gitu. Kalau betah sih nggak apa-apa. Kan libur kan hari ini kan. Nah. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah berkaitan dengan Jumat ini, beliau mengatakan makruh untuk meninggikan suara di masjid, teriak-teriak makruh. Nah, makruh ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu tidak tidak sampai mengganggu orang lain. Tidak sampai mengganggu orang lain, terutama orang-orang yang sedang sholat. Ya, tapi kita baca. Kalau mau selawat ya, yang penting kita sendiri dengar. Bertasbih juga kita sendiri dengar, bertakbir gitu. Jangan sampai diteriakan sehingga ada orang lain terganggu. Tapi kalau tidak ada yang terganggu nggak apa-apa. Atau misalnya sini sepakat ya sudah, yang mau ngaji hari Jumat di masjid pakai speaker ya biar kami ikut mendengar sehingga kami mendapatkan keberkahan. Kalau sepakat berarti nggak ada yang terganggu kan, ya nggak masalah. Di sini yang dimaklumkan itu kalau ketika kita mengangkat suara itu, kata beliau di sini akan mengganggu orang lain, terutama orang sedang sholat. Nah, terutama orang yang sedang sholat. Makanya kemudian kalau saya ditanya tentang zikir berjamaah setelah sholat itu, saya katakan saya tidak mengharamkan zikir berjamaah setelah sholat Jumat. Karena kan zikir itu perintahnya itu kan uzkurullah dzikran katsiran gitu. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan tidak dibatasi apakah harus jelas bersama-sama atau individu, itu enggak ada penjelasan yang khusus gitu. Hanya disampaikan banyaklah zikir. Cuma Rasulullah dulu tidak melakukan dengan sahabat zikir bersama-sama. Tapi Rasulullah menyampaikan dengan suara agak keras sehingga didengar oleh sahabat dan sahabat kemudian mengikuti zikir Rasul. Tapi tidak kemudian dibikin selalu bersama-sama. Maka kalau ditanya silakan zikir berjamaah kalau memang itu membuat jamaah semuanya bisa zikir. Ya, karena kan ada orang kalau nggak zikir bersama-sama dia kemudian tidak zikir. Kan bahaya kalau nggak zikir. Mendingan ya udah apa-apa bareng-bareng zikir, yang penting kalian zikir gitu. Tapi kalau semuanya ternyata bisa zikir walaupun tidak bersama-sama, bagusnya individu gitu kan. Tapi sering saya jawab ketika ada yang bertanya, cuma kalau terkait dengan zikir berjamaah, lihatnya dulu dong kalau ternyata ada orang yang sedang sholat, misalnya ada yang masbuk, ya jangan dikerasin lah. Kenapa? Karena mengganggu. Ya nggak harus terang-terang sih. Saya kalau pulang dari Jakarta, karena kalau pulang dari Jakarta ke Depok itu, kadang kalau mampir sholat maghrib atau isya itu suka berdiri di masjid. Masjid kalau kemudian itu kalau di sholat itu zikirnya lantang pakai speaker lagi gitu kan. Kadang-kadang saya nggak sholat kecuali di situ, kecuali kepepet. Saya cari masjid yang lain.
Atau terkadang sholatnya di masjid yang kecil, yang penting kita bisa sholat berjamaah misalnya di pom atau di musola kecil gitu. Kenapa? Terganggu kalau kita sholat di situ, terganggu banget. Nah, jadi saya sampaikan terkait dengan zikir berjamaah setelah sholat itu, ya kalau memang semuanya bisa zikir tanpa berjamaah, nggak usah berjamaah. Kan intinya kan berjamaah itu agar orang termotivasi untuk zikir, ya. Jadi kan semuanya sudah bisa zikir tanpa berjamaah, ya sudah, ngapain berjamaah, zikir aja masing-masing. Ya, nggak usah, karena Allah Maha mendengar, Allah tahu apa yang kita baca. Tapi kalau ternyata zikir itu punya poin lain, misalnya orang kalau nggak berjamaah, orang pada bubar setelah sholat, akan ada sunnah yang ditinggalkan, maka nggak apa-apa kemudian kita. Tapi jangan keras-keras. Yang penting kedengarlah, yang lain bisa ngikut, gitu kan. Tapi kalau ada orang sedang sholat, sedang masbuk di belakang, apalagi masjid yang di pinggir jalan yang banyak orang suka lalu lalang gitu ya, berjamaah selesai ada orang numpang sholat lagi, maka dipertimbangkan untuk melaksanakan aktivitas zikir berjamaah. Ya, makanya kata beliau di sini, yukrahu raf'us shaut biha fil masjid. Tetapi baca surat Al-Kahfi itu tidak dianjurkan keras-keras, ya, tapi dianjurkan untuk dibaca oleh kita. Karena khawatir akan mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Selanjutnya yang juga disebutkan oleh beliau dalam buku ini, buku Fiqh Sunnah bab sholat Jumat ini, pada hari Jumat itu disunnahkan mandi sekujur tubuh, jadi membersihkan seluruh anggota tubuh. Bahkan dalam hadis itu kata Rasulullah itu hak bagi atau ala kulli muslimin al-ghuslu yaumul jum'ah. Jadi menjadi kepatutan. Nah, jadi kalau kata ala itu terkadang maknanya wajib, terkadang anjuran yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim itu untuk mandi sekujur tubuh setiap hari Jumat. Kok saya dulu bertanya ketika baca hadis ini, kok Rasulullah hanya menganjurkan mandi sekali sehari, ya seminggu ya, terutama hari Jumat. Padahal kita biasa mandi sekali, minimal sekali sehari. Bahkan kalau kita nggak cukup sekali, harus 2 kali minimal. Ya, bagusnya lagi 3 kali. Bahkan ada yang sampai 4 kali gitu ya. Indonesia itu. Tapi kenapa kalau Rasulullah hanya menganjurkan 1 kali dalam seminggu? Saya baca, apa memang orang Arab nggak biasa mandi? Dulu saya begitu ketika nah, sampai saya kemudian mendapatkan cerita dari teman yang waktu itu haji pada tahun 1909 berapa gitu. Kenapa kok hadis begini? Kita sedang belajar hadis Muslim. Kenapa kok perintahnya seminggu sekali anjurannya? Apa mereka tuh malas mandi atau nggak bisa mandi? Saya bilang, Arab kan airnya kering. Bisa jadi karena sedikitnya air sehingga mereka tidak mandi, tidak menjadi kebiasaan seperti kita. Sehari 2 kali, 3 kali. Tapi Rasulullah menganjurkan mandi minimal sekali. Dan ternyata kata beliau itu di Makkah itulah kata dia, itu panas luar biasa. Tapi kita nggak keringetan. Kok bisa? Pokoknya begitu, panas, terik, nusuk-nusuk kulit, tetapi nggak keringetan gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai baju dari pagi sampai sore itu nggak ada daki menempel di sini dan nggak bau karena nggak ada keringat. Jadi coba nanti kalau yang sudah ke sana, yang ke sana mungkin diingat-ingat betul nggak itu dialami. Nah, kalau betul waktu saya umroh ke sana pas bulan puasa itu panasnya luar biasa. Kalau jam duhur itu sudah hampir 50 derajat Celcius panasnya itu. Jam 9 pagi itu saya cek panas itu sudah 37, 38. Itu jam 8, 9 itu. Itu pada itu saya waktu itu sedang umroh pas itikaf pas sedang panas tinggi. Betul memang apa yang katakan teman itu benar. Jadi kita jalan bolak-balik dari hotel ke masjid, dari jalan tawaf yang di tengah-tengah itu kita keliling, nggak ada rasa keringetan. Panas iya, panas, nusuk-nusuk gitu. Tapi nggak ada keringat. Kecuali orang hitam keringetan. Kalau kita yang bukan orang hitam itu nggak orang Arab kan tidak banyak hitam. Yang hitam itu orang Afrika. Tapi kalau orang Afrika saya perhatikan keringetan mereka.
Jadi kalau orang yang warna yang kulitnya hitam itu keringetan, tapi kalau yang tidak hitam itu nggak keringetan. Kayak kita nih nggak keringetan. Bisa dan ternyata wajar orang Arab itu nggak mandi, jarang tidak mandi karena memang tidak keringetan. Keringetnya langsung muap bisa jadi ya, karena bukan tropis kan alamnya kan. Kalau kita kan tropis sehingga uapnya di kita kan, sehingga otomatis kita mudah keringetan. Tapi di sana enggak kering. Ya. Tetapi apapun itu Rasulullah menganjurkan mandi minimal seminggu sekali. Karena disitulah orang Islam akan datang ke sholat Jumat untuk beribadah. Sholat Jumat, kemudian hari raya mingguan, akan berkumpul dengan sahabatnya. Maka Rasulullah menganjurkan, memastikan jangan sampai kau ke masjid, orang di sekitarmu tutup hidung, kira-kira lebih terganggu dengan bau tubuhmu. Makanya kemudian dianjurkan mandi setiap dan menjadi sunnah. Makanya sunnah bagi kita untuk mandi. Ini nggak dirasa karena kita biasa mandi setiap hari gitu. Setiap mandi. Tapi ini berlaku karena ini syariat, maka berlaku untuk siapapun. Baik yang sudah biasa mandi, maka disunahkan tetap mandi besar. Mandi maksudnya mandi seluruh tubuh ketika akan menghadiri sholat Jumat. Selain mandi juga menggunakan wangi-wangian. Kemudian siwak, memastikan aroma mulut kita tidak mengganggu orang sekitar kita. Gitu kan, siwak. Nah, bisa sikat gigi kalau sekarangnya pakai pasta silakan. Kalau ada pakai siwak nggak apa-apa. Kemudian tadi pakai minyak aroma, minyak dan berhias diri. Jadi menggunakan baju yang terbaik, yang terindah. Jangan yang compang-camping. Gunakan yang terbaik. Karena ini hari raya mingguan, gitu kan. Nah, terutama ketika akan menghadiri sholat Jumat, gitu kan. Bahkan juga dikiaskan bukan hanya sholat Jumat. Karena kan intinya akan berkumpul orang lain, maka setiap kita akan berkumpul sama orang lain, maka kita dianjurkan untuk memastikan kita sudah mandi, aroma tubuh kita bagus, kita pakai minyak, pakai baju yang layak, sehingga orang itu melihat kita itu senang. Bukan kok pakaian compang-camping, kok pakaiannya bau gitu kan. Ini orang kan, itu kan orang kesannya nggak bagus. Setiap kita akan bertemu orang, walaupun bukan sholat Jumat, di pertemuan biasa, disunahkan kita mandi dulu, karena kita akan mendatangi orang, berkumpul sama orang, kita ingin memastikan orang itu senang bersama kita. Ya, dan itu ibadah dalam Islam. Membuat orang itu senang bertemu kita, dia senang bertemu kita, itu ibadah. Makanya kata Rasulullah, itu khalus surur ala mu'min sadaqah. Jadi mau mendatangkan kebahagiaan bagi orang saudara kita, itu sedekah. Artinya kalau kita datang dengan baju terbaik, terpaling rapi, aroma kita juga aroma baik, ya, datang dengan senyum, orang jadi senang, yang tadinya sedih jadi senang gitu kan. Itu sedekah. Itu khalus surur ala qalbi mu'min sadaqah. Memasukkan kebahagiaan, rasa senang pada hati orang mukmin itu sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah wa yalbasu min salihi thiyabih. Bagi seorang mukmin hak untuk kemudian mandi pada hari Jumat dan menggunakan baju yang terbaik. Wa in kana lahu tib masahu min, punya parfum, minyak wangi, ya silahkan gunakan. Cuma saya perhatikan bedanya orang kita sama orang Arab itu ketika pakai aroma itu namanya minyak parfum itu. Kalau di kita dipakainya di baju ya. Kalau di orang Arab itu biasanya bukan di baju tapi di badan. Di badan. Jadi yang bau itu badannya, yang harum itu badannya bukan bajunya. Kalau kita kan baju. Ya kalau mau digabungkan bagus itu. Orang Arab itu di tangannya, di lehernya. Muka enggak karena muka kan orang kering. Tapi di leher, di tangan gitu. Kira-kira yang akan banyak bersentuhan dengan orang. Ya, makanya di leher kenapa? Karena kalau di muka takut perih ya kalau parfum. Kan di leher. Jadi kita berharap sama orang itu orang mencium aroma kita. Nah, mungkin di ketiak, mungkin lengan, tangan kalau salaman kan sama orang. Tapi kalau di kita kan di baju. Ya. Cuma kalau bajunya dipakai naik motor biasanya setelah itu bawa asap gitu ya. Ya. Tapi kalau di tubuh insya Allah enggak gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit.
Ini sama, konteksnya sama. Jadi kita di juga penting ini dalam sebuah hadis juga dijelaskan berkaitan dengan sholat Jumat ini. Kalau kita mau sholat Jumat kata Rasulullah itu selain tadi pakai baju terbaik, mandi, kemudian pakai minyak harum-haruman, juga ketika berangkat ke masjid kata Rasulullah pada hari Jumat itu kemudian disunnahkan di sini untuk melalui jalan yang berbeda antara berangkat sama pulangnya. Gitu. Jadi kalau berangkatnya dari sini, nanti pulangnya dari sana. Gitu. Begitu disunnahkan ya. Tapi secara sosial bagus. Bagus itu apa? Secara sosial itu. Berarti bukan berarti haram sunnah. Karena kan ada orang yang mengharamkan kalau sudah pergi. Saya dapat berita itu kemarin itu katanya ada pejabat negara ini, pejabat tertinggi negara ini mau nggak jadi mendatangi satu tempat karena pintu akses masuk dan keluarnya satu jalan yang sama. Katanya kenapa? Itu nggak boleh, pamali kata orang ini kan. Masuk keluarnya di jalan yang sama. Kemarin saya ketemu dengan kawan, dia punya program di daerah Pantura. Ya. Katanya Pak Presiden mau sana. Gitu. Nah, itu nggak jadi tiba-tiba. Apa alasannya? Alasannya katanya karena jalan masuk sama keluarnya itu hanya satu jalan itu aja, nggak ada jalan lain. Nah, nggak jadi. Kenapa emang? Pamali katanya. Oh gitu. Ada sebagian orang punya pikiran seperti itu. Tapi di sini kalau di Jumat ini sunnah, tidak wajib. Artinya kita boleh saja pulang pergi jalan yang sama, tapi sunnahnya di jalan yang berbeda. Berangkat ke sini, nanti pulangnya di jalan yang lain. Secara sosial manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita berangkat ke sana ketemu orang, assalamualaikum, ketemu tetangga yang sana, pulangnya ketemu tetangga yang lain. Gitu. Jadi dalam sehari itu kita bisa menyapa, menyebarkan salam dan senyum kepada orang-orang yang lebih banyak. Jadi tidak hanya di jalan yang satu jalan yang monoton, bisa sana nyapa ke sini. Itu secara sosial. Jadi ada manfaat secara sosial. Selanjutnya, Bapak sekalian yang Allah muliakan, selanjutnya yang kemudian di sini dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, kata Rasulullah, hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'ida. Hari Jumat inilah hari yang Allah jadikan sebagai Id bagi kalian, hari raya. Kan terulang setiap minggu, Id. Ya, jadi yang terulang setiap minggu salat Jumat kita berkumpul, maka fautasilu, maka mandilah kalian. Wa alaikum bisiwak, dan gunakan siwak. Gunakan siwak. Nah. Itu barangkali terkait dengan hal yang disunahkan dalam pada hari Jumat. Sampai jam berapa? 7. Sampai jam 6. Oke. Selanjutnya di sini yang dibahas oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab ini berkaitan sholat Jumat, disunnahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat sunnah sebelum sholat Jumat, disunnahkan. Yusannut tanaful, kata beliau, disunnahkan melaksanakan sholat Jumat sebelum sholat Jumat itu sendiri. Malam yakhrujul imam, selama imam belum naik mimbar. Sebelum imam keluar dan belum naik mimbar. Nah, kalau sudah imam keluar untuk naik mimbar, itu berarti sudah nggak ada sholat sunnah lagi. Ya, kenapa? Karena sudah perintahnya fokus untuk mendengarkan khutbahnya imam. Gitu. Kecuali tahiyatul masjid ya, itu ada hadis khusus ya. Dan Rasulullah ketika ada sedang khutbah, tiba-tiba ada yang masuk masjid langsung duduk, tanya, kenapa kamu nggak sholat? Bangun sholat 2 rakaat. Nah, berarti menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan kapanpun kita masuk masjid. Ketika khatib pun sedang khatib, sholat sunnah kedua tahiyatul masjid, tapi nggak sepanjang-panjang, yang penting Fatihah dengan pendek, begitu langsung setelah itu langsung diikuti khutbahnya. Bagus lagi adalah jangan telat ke masjidnya gitu. Jadi sudah selesai sholat Jumat, sudah masuk masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, setelah itu kalau mau sholat sunnah yang lain silahkan, biar setelah khatib naik itu sudah nggak ada sholat Jumat karena sudah akan fokus
Jadi disunahkan untuk sholat sunnah selain tahiyatul masjid ya, sholat sunnah apa namanya itu qobliyah atau apa, pokoknya sholat sunnah sebelum itu dianjurkan selama imam belum naik mimbar. Ya. Tapi kalau sudah naik mimbar maka disolati tapi cepat, ringan saja, ringan saja. Nah, tapi kalau sudah di akhir khutbah kira-kira nggak cukup, misalnya buat sholat khotib akan selesai, udah nggak harus sholat sunnah. Maksudnya kan ada juga datang telat gitu kan ya, dalam satu telat gitu kan, begitu datang ternyata imam sudah selesai doa, udah mau ditutup, nggak cukup sholat sunnah, ya sudah harus sholat sunnah. Nah, karena sudah di akhir khutbah, nah, sudah nggak ada waktu lagi untuk sholat sunnah, maka tidak dianjurkan untuk sholat sunnah. Hadisnya tentang hal ini, Ibnu Umar meriwayatkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bahwa bahwa Ibnu Umar itu kalau sholat sebelum Jumat itu sholatnya dipanjangin sholat sunnahnya sebelum Jumat ya, dipanjangin. Jadi mungkin bisa jadi satu rakaat itu baca surat yang panjang. Nah, karena memang disunahkan. Dan juga sholat setelah Jumat itu juga 2 rakaat. Jadi sebelumnya dipanjangin sholat, setelah Jumat juga sholat 2 rakaat. Kemudian dia menjelaskan hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan itu. Maka kemudian ada sebagian orang yang tidak mau sholat sunnah sebelum Jumat. Ternyata dengan hadis ini, ya berarti kurang tepat juga. Ternyata sahabat Ibnu Umar di sini termasuk fuqaha as-sahabah fil Madinah, salah satu fuqaha ahli fikihnya sahabat kala itu selain Zaid bin Thabit adalah Ibnu Umar, fuqaha Madinah. Nah, beliau mengatakan Rasulullah sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, jadi kalau sekarang ada orang yang tidak mau sholat Jumat, ya berarti tidak baca hadis ini, gitu ya. Tidak baca hadis ini, hadisnya hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menjelaskan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Man irtasala yaumul Jumat," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian mendatangi sholat Jumat, fasalla, kemudian dia sholat. Berarti sholat sebelum sholat Jumat. Maquddiru lahu, sholat yang bisa dia lakukan semampunya dia. Artinya kalau dia datang jam 10, sholat aja jam 10 sampai menjelang khutbah naik, tidak apa-apa. Karena apapun yang sepanjang waktu yang dia mampu melakukannya. Ya. Summa ansat, kemudian dia diam, fokus mendengarkan khutbahnya imam. Sampai selesai imam itu dari khutbahnya, kemudian dia sholat bersama imam sholat Jumat. Maka apa? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka fadilah yang dia dapatkan, dia salat sunnah sebelum salat Jumat, setelah itu dia dengarkan khutbah, salat bersama imam sampai selesai, maka fadilahnya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya antara Jumat yang ini sampai ke Jumat berikutnya. Jadi Jumat ke Jumat itu bisa meliburkan dosa-dosa itu lagi ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil di antara 2 kebaikan itu. Maka ma'al jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya, kata Rasulullah. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan sekarang sampai Ramadan berikutnya. Wal hajj ilal hajj, dan haji ke haji berikutnya. Maka kafaratun lima bainahuma. Itu adalah ada kafarat, ada penghapus dosa kecil yang terjadi di antara kedua tahun ini. Jumat ke Jumat, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, kira-kira begitu. Nah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fuddila 3 ayyam. Dilebihkan bukan? Lebih jadi 10 hari itu habis. Jadi berarti 10 hari diampuni dosanya. Tapi dia harus datang ke masjid, kemudian sholat sunnah sesuai dengan waktu yang tersedia sampai khutbah naik. Imam naik khutbah, kemudian khutbahnya didengarkan dengan seksama, diikuti sholat Jumat bersama imam sampai selesai. Maka ghufira lahu ma baina al-jum'ah wa baina al-jum'atil ukhra. Nah, hadis yang lain, hadis yang ketiga, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dakhala rajulun yaumal Jum'ah. Ada orang masuk ke masjid pada hari Jumat.
Dan ketika Rasulullah sedang khutbah, faqala asallaita, kata Rasulullah sedang khutbah, Rasulullah ngomong, tanya kepada yang masuk itu, "Hai, kamu udah sholat?" Kata Rasulullah. Rasul sedang khutbah. Artinya sekarang khotib boleh ngomong bebas, dia termasuk ngomong bertanya kepada orang yang hadir. Artinya yang tidak boleh ngomong itu antar jemaah, sehingga merusak fokusnya terhadap apa yang disampaikan oleh khotib. Tapi kalau dia ngomong sama khotib boleh. Bisa, Pak Khotib nanya gitu ya. Tapi nggak ada di kita ada sini. Tapi kalau itu ada, itu nggak apa-apa, karena komunikasi antara khotib sama dia. Nah, tanya, atau khotib nanya, "As-shallait?" Rasulullah begitu. Begitu ada orang masuk, dia duduk langsung tidak sholat. Kata Rasulullah, "As-shallait? Sudah sholat kamu?" "Lah, belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum fashalli raka'atain." Bangun, sholat 2 rakaat. Rasulullah menganjurkan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa masuk masjid itu disunnahkan sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid. Ya. Ketika Jumat pun berarti harus dilakukan sholat ini. Gitu. Berarti menunjukkan bahwa sholat sunnah sebelum Jumat itu adalah boleh, masyru', dan ada fadilahnya. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah," jika seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, wal imamu yakhutub, dan imam sedang berkhutbah, maka falyarka' raka'atain, silakan dia sholat 2 rakaat. Wal yatajawwazu fiha, tapi apa? Jangan lama-lama sholatnya, cepat saja. Yang penting rukun, Fatihahnya bagus, kemudian bahkan kalau kita nggak baca surah yang setelah Fatihah nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya langsung ruku nggak apa-apa. Kenapa? Intinya cepat biar tidak kehilangan kebaikan mendengarkan khutbah, pesan-pesan wasiat dari khatib yang sedang menyampaikan wasiatnya di atas mimbar. Nah, itu terkait dengan fadilah yaumul Jumat. Selanjutnya kita akan bahas tentang wajibnya sholat Jumat. Nah, ada 5 menit lagi nih tapi ini karena kita sepakat bahwa sholat Jumat itu wajib. Ya, wajib. Idza nudiya lis-sholati min al-jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin mengatakan sholat Jumat itu enggak wajib. Ada sampai sekarang. Dan di Indonesia mulai berkembang sekarang aliran ini. Kenapa? Karena hadis tentang Jumat itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang menurut aliran ini dikafirkan. Yang diterima cuma satu, Ali aja. Gitu. Jadi riwayat yang dari selain Sayyidina Ali itu nggak dianggap sebagai hadis gitu, makanya nggak diamalkan. Ada sekelompok orang yang sekelompok kaum muslimin, tapi Jumat nggak wajib. Ada, gitu. Tapi bagi jumhur ulama, dan as-salafus saleh atau al-sunnah wal jamaah mengatakan sholat itu fardun wajib untuk orang mukmin, tapi nanti ada syaratnya, tidak semua orang Islam. Nah, hanya laki-laki yang baligh dan mukim, gitu. Mukim, kemudian baligh artinya sudah usia mukallaf, dan laki-laki. Artinya perempuan tidak wajib sholat Jumat. Terus gimana? Ya zuhur 4 rakaat. Tapi yang laki-laki baligh dan dia tidak sedang musafir, dia mukim, bukan musafir, wajib. Berarti yang musafir tidak wajib Jumat. Gantinya dia kembali ke sholat zuhur. Itu terkait dengan wajibnya ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan sholat Jumat itu diwajibkan? Nah, ada yang tahu kapan diwajibkan sholat Jumat? Ya, saya baca-baca berapa referensi terkait dengan pembahasan tentang kapan Jumat itu diwajibkan. Ternyata sholat Jumat itu diwajibkan di Makkah. Cuma di Makkah itu kondisinya tidak kondusif, sehingga Rasulullah tidak lakukan. Karena kan di Makkah diwajibkan itu kondisi sedang konflik sama orang Quraisy. Sholat itu disembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah tidak melakukan sholat Jumat itu berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Di situ ada khutbahnya,
Rasul tidak memungkinkan melakukan Jumat di Makkah, maka kemudian dilakukan di Madinah. Tapi disyariatkannya di Makkah, cuma karena ada momen yang tidak tepat, tidak kondusif, tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Makkah, maka ditunda sampai Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Maka sebagian ulama mengatakan diwajibkannya di Madinah, padahal sebenarnya di Makkah. Jadi cuma di Makkah tidak bisa dilaksanakan karena kondisi Makkah keamanan yang tidak aman. Kemudian ulama menjelaskan bahwa orang yang pertama kali sholat Jumat itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ketika beliau itu diutus oleh Rasulullah ke Madinah sebagai duta pertama dalam Islam, diutus untuk menyampaikan Islam ke Madinah, itulah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang luar biasa, fasih, cerdas, ya, dan dia bisa mengislamkan penduduk Madinah itu dalam tempo yang sangat singkat, setahun, 2 tahun habis, semua beriman kepada masuk Islam. Gitu ya. Jadi begitu sudah mereka beriman, Madinah itu sudah masuk ke dalam Islam secara dalam jumlah yang sangat besar dan kondusif sekali. Rasulullah menulis surat kepada Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan sholat Jumat di di Madinah. Maka kemudian di Madinah itu kemudian ada seorang sahabat Abdullah bin Zurarah kalau tidak salah namanya ya, seorang atau Ka'ab bin Zurarah ya. Jadi seorang sahabat Ansar. Ya, itu kemudian Sa'ad bin Zurarah kalau tidak salah namanya. Dia yang kemudian di mana Mus'ab masuk Madinah itu karena tinggal di rumahnya sahabat Ansar ini, maka kemudian dia mengundang seluruh kaum muslimin di Makkah, di Madinah untuk datang. Kemudian ada sholat berjamaah di situ, sholat Jumat, dan imamnya adalah Mus'ab bin Umair. Gitu. Itu sejarahnya begitu, sejarahnya. Jadi Mus'ab bin Umair pertama kali melakukan sholat Jumat di Madinah diundang oleh tadi Sa'ad bin Zurarah itu ke rumahnya, dan ternyata setelah sholat itu ada makan-makan. Jadi ada makan-makannya. Gitu. Mereka datang dengan pakaian terbaik, berkumpul, ada nasihat, ada wasiat, ada khutbahnya di situ. Setelah sholat Jumat makan-makan, gitu. Ada makan-makannya. Karena mau Id, hari raya, gitu. Jadi kalau mau tiru bagus ini. Jadi setelah kita sholat Jumat di sini itu makan-makan gitu ya, nyembelih kambing, nyembelih sapi, gitu ya, setelah Jumat sekali. Gitu. Bagus, jadi Jumat berkah gitu. Dan itu syar'i, bukan bid'ah, syar'i. Karena ini kan hari raya kita. Hari raya disunahkan kita untuk menampilkan kegembiraan, rasa senang, rasa bahagia, rasa bersahabat, saling menguatkan. Jadi ketika nanti di sini setiap Jumat kita ada makan-makan, syar'i, artinya tidak haram. Setelah sholat Jumat, nah, biar Jumat itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang itu akan banyak hadir Jumat. Apalagi kalau hari ini sedang hari libur gitu ya. Makanya, tapi di Indonesia susah ya, karena kan hari Jumat itu hari aktif gitu ya. Ya. Tapi sekarang dikembangkan. Sekarang itu ada komunitas bagus, komunitas itu namanya sedekah Jumat berkah. Bagus itu. Jadi setelah sholat Jumat ada yang menyiapkan makanan. Jadi mereka orang bawa makanan. Ya. Itu luar biasa pahalanya. Jadi menunjukkan kebahagiaan. Ini hari yang penuh dengan berkah, hari penuh berbahagia. Kita harus tampilkan kebahagiaan itu. Yang punya kelebihan rezeki, bawa kelebihan rezekinya untuk dihadiahkan kepada tetangganya, kepada para sahabatnya. Dan orang yang memerlukan susah makan ke masjid senang. Kenapa? Karena dengan sholat setelah itu dapat makan, nggak apa-apa. Jadi ada selain sholat Jumat juga dia ada motivasi lain, nggak apa-apa. Itu akan menjadi keberkahan tambahannya. Dan ini yang harus kita upayakan, kita hidupkan dalam kehidupan kita, tradisi-tradisi seperti ini. Dan ternyata Rasulullah, sahabat melakukan. Ada menyembelih kambing, makan setelah itu gitu. Itu di Madinah begitu. Nah, dan Jumat ini katanya memang dulu sebelum ada syariat sholat Jumat, itu orang Arab sudah biasa ngumpul. Udah biasa ngumpul orang Jumat itu. Cuma dulu ngumpulnya nggak sholat, ngumpul, ngobrol, ngerumpi, makan-makan gitu. Setelah Islam datang, diisi dengan sholat Jumat, ada khutbahnya, baru makan-makan. Jadi Islam itu ada tradisi bagus, itu tidak dihilangkan. Hanya ditambahkan, tadinya nggak ada sholat. Orang biasa ngumpul, tadinya hanya merumpi, nggak ada aturan, mau ngalur ngidur, kita arahkan. Ada pengajian, ada tilawatul Quran, ada zikir bersama, bagus.
bagus. Dan itu dilakukan oleh para ulama, para duat dulu ketika menyebarkan Islam di Indonesia begitu. Makanya muncullah kemudian ada, kalau ada orang mati dulu, kalau hidup ngumpul gitu kan. Nah, karena keyakinan mereka. Sekarang oleh duat dulu katanya Wali Songo berubahnya diganti kontennya. Ya nggak masalah. Tradisi selama itu bisa efeknya baik dan tidak menyimpang, nggak masalah. Wallahu alam ya, ini pendapat sebagai ulama. Dan saya lebih cenderung begitu sebenarnya dalam menyikapi tradisi itu. Selama tradisi itu bisa kita isi dengan yang baik dan kita menghilangkan yang mungkar-mungkar, silakan lakukan. Karena kan untuk adat, jadi ada muhakamah itu dalam fikih. Jadi adat atau tradisi yang bisa dijadikan sebagai panduan hidup muhakamah atau bisa kita lakukan itu kan syaratnya satu, kata ulama itu, tidak ada penyimpangan syariat di situ. Jadi bukan kepada perayaannya, bukan, tapi kepada kontennya, efeknya apa? Kalau berkumpulnya ini kemudian di situ ada sesuatu yang maksiat, berarti ini menjadi haram adat, harus kita ganti. Bisa dihilangkan tradisi, kan susah menghilangkan tradisi. Bagaimana caranya? Ganti kontennya. Orang ngumpul dulu bermaksiat, sekarang ganti ngumpul tapi taat kepada Allah. Itu yang harus menjadi apa namanya? Menjadi tugas kita. Makanya kalau merayakan hari kemerdekaan, kan ada sebagian teman ngapain bid'ah haram. Saya nggak setuju, mengatakan ini boleh-boleh saja berkumpul kok itu. Sekarang kita ganti, bisa nggak kontennya kita ganti? Kalau tadinya mereka hura-hura bermaksiat, meno-meno mabuk, kita ganti. Yuk kita ngumpul, kita bikin sesuatu yang membuat kita senang. Setelah itu kita makan-makan, berbagi sedekah, saling menikmati, saling berbagi cerita yang positif, ada kajian, ada berdoa bersama, bagus saja, gitu kan? Karena di situ tidak ada pelanggaran syariat, gitu kan? Jadi ada yang tradisi yang bisa kita adopsi, ada tradisi yang harus kita hilangkan. Ya, kan? Itu berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Ya. Karena namanya orang berkumpul untuk merayakan sesuatu itu kebutuhan manusia, fitrah manusia. Ya, fitrah. Jadi kita berkumpul mengenang sesuatu yang baik, mengambil pelajaran, itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Jadi kita merayakan sesuatu nggak lantas kita haramkan. Gitu ya. Kan itu kebutuhan manusia. Tapi bagaimana Islam? Islam itu hanya mengarahkan. Kalau gitu laksanakan dengan cara yang baik. Masuk sekarang ke Maulidun Nabi. Maulidun Nabi gitu kan. Memang ada dua pendapat, ada yang mengharamkan katanya bid'ah, tapi mengatakan tidak bid'ah, boleh saja gitu. Kalau saya gimana? Tergantung niatnya. Kalau kita niatnya itu dianggap sebagai ibadah, seperti sholat, berarti haram. Kenapa? Karena kita membuat ibadah baru. Ya kan? Ya kan? Kan ibadah baru. Tapi kalau kita hanya ini momen spesial pada hari ini, menurut pendapat ulama, sebagian ulama, hari kelahiran Rasul. Kita kan bangga dengan Rasul kita yang luar biasa. Kita ingin mengkaji sunnahnya, mengkaji kehidupannya, mengkaji akhlaknya, agar semakin kita mencintai Rasul, kemudian kita ikuti sunnahnya, kita ikuti akhlaknya. Ketika ini momen terbaik, kita hanya mengenal itu, maka itu hal-hal yang boleh. Ada kisah. Dulu saya punya dosen, namanya pernah diajar beliau Dr. Mawardi. Beliau itu alumni Saudi. Ketika kuliah di Saudi, di Madinah, dosen itu mengatakan, Mawardi, hati-hati, Maulidun Nabi bid'ah, haram. Semua dosen begitu ke dia. Naam ya Syekh, ya saya catat. Begitu sudah pulang ke Indonesia, udah jadi tokoh di Riau sana, Syekh yang gurunya ngajar di Saudi itu datang berkunjung di Indonesia. Beliau yang menjadi yang menjamin. Syekh, kita keluar. Ini ada undangan di masyarakat. Undangan apa? Undangan untuk meriwayatkan Maulidun Nabi. Syekh harus datang biar tahu maulid kita seperti apa. Gitu kan? Oke, datang dia. Begitu datang, ketemu dengan para muslimin, mereka senang, bahagia, disambut assalamualaikum, kemudian dibuka dengan tilawatul Quran, salawat kepada Rasulullah. Ada ceramah tentang kehidupan Rasulullah, ditutup, makan-makan, bubar. Kata Syekhnya, maulidnya mana? Lah ini maulid kami Syekh. Oh kalau gitu ini baik, lanjutkan, kata Syekh. Jadi maulid itu yang haram seperti apa? Gitu. Jadi tadinya dia bilang haram bid'ah, itu maulid bid'ah. Tapi begitu datang di Indonesia, tahu maulid Indonesia,
seperti apa bentuknya, apa tujuannya. Maka kalau ini nih pengajian namanya nih, begitulah Syekh pengajian Maulid kita ini begitu. Kita berkumpul, kita buka dengan tilawatul Quran, kita bersalawat kepada baginda Rasul, nanti ada taujih dari ulama, mendengarkan, saya itu makan-makan bubar. Nah, itu berarti kata Syekhnya, oh kalau ini boleh, ini harus dilaksanakan. Berubah fatwanya menjadi boleh. Berarti kontennya, ya lebih-lebih dalam tradisi itu lebih kepada konten. Kalau kontennya ada yang haram, kita hilangkan tradisi itu. Nah, kalau nggak bisa dihilangkan, dirubah kontennya. Tapi itu susah. Itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan banyak udah contoh-contoh di Indonesia, tradisi yang oleh ulama berhasil dirubah. Nggak bisa dihilangkan perayaannya, tapi kontennya dirubah. Menjadi konten yang positifnya. Begitu barangkali Bapak sekalian yang Allah muliakan, sudah jam 6. Bab Jumat baru sampai kepada fadilah hari Jumat dan hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan pada hari Jumat, mulai dari zikir, ibadah dan yang lainnya. Insyaallah taala mulai di pertemuan berikutnya, kalau Allah berikan kita kesempatan lagi untuk bertemu, kita akan lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang lain berkaitan dengan salat Jumat billahi taala. Barakallahu fikum jami'an, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Yang pertama terkait sholat sunat Jumat. Ya. Di luar dari Jumat itu kita gunakan 12 rakaat dalam sehari. Nah itu kalau pas di hari Jumatnya itu kita konversi di mananya, mungkin sebelumnya atau setelahnya itu sendiri. Yang kedua terkait zikir pada sholat Jumat, umumnya itu orang-orang biasanya cuma al-fatihah, doa dan selesai. Zikir-zikir setelah sholat fardu kan beda. Itu seperti apa? Ya. Terkait dengan ibadah salat sunnah rawatib ya, itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 itu. Tapi jumhur ulama lebih dekat kepada 12, dan 12 itu pun nanti ada beda-beda. Ada yang di duhur, ada yang begitu. Jadi intinya 12 rakaat. Nah, kalau sholat Jumat, ya Jumat itu kan duhur, pengganti duhur. Jadi kalau kita mazhabnya adalah 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, berarti ketika Jumat pun ya begitu, 2 sebelum Jumat dan 2 setelah Jumat. Karena kan Jumat itu sebenarnya dia sholat duhur. Ya, sholat duhur yang kemudian dipersingkat jadi 2 rakaat dan ganti ada khutbahnya di situ, ada khutbahnya. Ya, dan lebih panjang biasanya. Kalau di Timur Tengah itu, dia Mesir terutama ya. Saya perhatikan khutbahnya Mesir itu sampai 40 menit. 40 menit sampai 1 jam khutbahnya itu. Tapi kalau di Saudi agak berbeda. Saudi lebih pendek. Saudi itu cuma kadang 15 menit sampai 20 menit. Kalau di Mesir itu sampai sekarang masih 40 menit, 50 menit, dan mereka biasa gitu. Jadi karena itu duhur, maka ya sama sholat sunnahnya itu ya 2 sebelum dan setelahnya kalau duhur ya. Bagi yang mazhabnya mengapa 2 sebelum duhur dan 2 setelah duhur, gitu kan. Berarti sama saja. Karena memang sholat itu sebelum seperti yang sekarang kita lakukan itu asalnya 2-2. Sholat itu kalau kita ikuti sejarah sholat itu diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam memang. Tapi rakaatnya itu berkembang. Di Makkah itu sholat 2-2. Setelah hijrah ke Madinah ditambah. Ya, yang duhur, asar, isya jadi 4, maghrib 3, subuh tetap 2. Sebelumnya itu sudah 2. Jadi ketika sholat Jumat dilakukan 2 itu bukan dipangkas, tapi sebenarnya adalah kembali ke dulu ke sebelum ditambah menjadi 4 rakaat gitu untuk Jumat gitu. Jadi kembali ke khusus untuk hari Jumat, kembali ke kondisi sholat duhur dulu sebelum ditambah menjadi 4 rakaat. Jadi untuk sholat sunnahnya tetap seperti biasa, duhur sebelum dan setelah Jumat. Yang kedua terkait dengan zikir. Ya karena Jumat itu sholat juga, ya zikirnya sebenarnya berlakulah itu. Barang siapa yang sholat, kemudian dia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, gitu kan. Kemudian dilengkapi jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah itu kan. Maka
yughfar lahu dzunub walau kana fi zabatil bahr, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu berlaku. Jadi zikir itu silakan dilakukan setelah Jumat. Walaupun ada sebagian yang zikir yang lain, ya silakan. Kan semuanya itu sunnah. Ya. Jadi bagi yang zikir yang lain ya silakan, gitu kan. Bagi zikir yang ini pun nggak apa-apa, gitu kan. Karena itu zikir itu berlaku sholat umum ya. Setelah sholat wajib, kemudian kita zikir yang 33 tasbih, takbir, tahmid, kemudian dilengkapi jadi 100, itu berlaku untuk semua sholat fardu, termasuk sholat Jumat. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah ampunan yang banyak itu, lakukan zikir itu. Ya. Kalau mau zikir yang lain, silakan. Gitu. Dan alhamdulillahnya zikir-zikir seperti ini kan tidak wajib, semuanya sunnah. Tapi karena sunnah dianjurkan, kita yang perlu, kita mau dapat banyak, ya lakukan. Mau dapat sedikit, ya nggak usah lakukan gitu. Kan sayang kita dapat sedikit. Sayang kan capek-capek hidup di dunia, kemudian dapatnya sedikit kan sayang. Gitu. Jadi setiap ada anjuran, itu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Yang hadis Ustaz bahwa orang siapa yang sholat sunnah Ustaz, para rakaat sebelum zuhur dan para rakaat setelah zuhur itu diharapkan api neraka menyebutnya. Apa itu maksudnya yang para rakaat itu masuk sholat sunnah rawatib itu Ustaz? Karena yang biasanya kan para rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur Ustaz. Tapi ini kan para rakaat Ustaz. Ada hadisnya pada saya. Ya. Jadi harus begini. Jadi ada yang sunnah itu ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Artinya ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Saya baca di hadis itu, memang ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan yang muakkad itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Tapi pendapat yang lain mengatakan duanya yang muakkad 2 sebelum dan karena ada hadis lain kan. Muakkad itu yang sebelum zuhur 2, selebihnya 2, setelahnya 2. Tetapi ini hadis yang berbeda. Tapi kalau Anda bisa melakukan 4, itu ada fadilah tambahan. Ada fadilahnya tersendiri. Iya, ada fadilah tambahan. Jadi yang sunnah yang di muakkadnya itu misalnya 2. Karena ada hadis lain yang mengatakan 2 sebelum zuhur dan 2 setelah zuhur. Berarti yang muakkadnya 2 ini, 2. Ini kalau bisa jangan kita tinggalkan. Karena kan barang siapa yang istiqomah melakukan 2 rakaat sholat sunnah rawatib ini dalam sehari semalam itu 12 rakaat. Itu apa pahalanya? Di antaranya adalah banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau rumahnya sudah disiapkan, kira-kira orangnya masuk neraka enggak? Pasti di surga kan, masa rumahnya aja buat yang ada di surga, orang neraka gitu. Maksudnya itu. Jadi secara nggak mungkin bahwa pasti orang yang istiqomah dengan 2 ini insya Allah akan masuk surga. Nah, itu yang harus kita lakukan. Cuma 12 itu ada yang sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur 2 rakaat. Itu masalah penentuan rawatibnya, yang muakkadnya gitu. Tapi kalau ada orang yang ternyata dia bisa istiqomah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ada fadilah tambahan. Tadi fadilahnya. Gitu. Fadilah tambahan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ketika kita dengar hadis Rasulullah kita gabungkan. Nah, ketika tergabung itu berarti di sini ini yang muakkadnya di sini. Berarti kalau selebihnya itu sunnah tapi bukan muakkad. Tapi kalau kita lakukan dua-duanya maka akan ada fadilah tambahan. Itu yang kadang-kadang kita harus mampu ya menggabungkan beberapa hadis kemudian kita menyimpulkan. Ya. Kayak hadis tentang masuk masjid itu. Ya. Ketika Rasulullah sedang khutbah saja Rasulullah memerintahkan sholat 2 rakaat. Berarti apa yang kita pahami? Berarti itu sholat sunnah yang muakkad yang harus kita lakukan, yang upayakan kita lakukan setiap kali kita masuk masjid muakkad. Karena buktinya Rasulullah memerintahkan orang yang belum masuk sholat padahal dia sedang khutbah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Untuk di daerah Bangladesh Ustaz. Itu memang dia sholatnya begitu Ustaz. Jadi dia sholat dulu terbalik malah. Dia dulu habis itu dia sholat juga Ustaz. Sholat Jumatnya itu sekitar jam 2 Ustaz. Jadi dia dulu sesuai dengan waktunya. Sholat Jumatnya itu setelah dulu Ustaz, sekitar jam 2. Nah, kalau di daerah sana
Baik, nanti saya akan coba kaji terkait dengan ini pendapat ulama seperti apa. Tetapi memang jumhur ulama mengatakan Jumat itu ya pengganti zuhur. Makanya waktunya waktu zuhur, jadi tidak ada kewajiban yang lain. Gitu. Tapi kalau ada yang sholat lagi, itu kita lihat apakah memang mereka punya landasan. Dan kita lihat landasannya. Kalau landasannya itu adalah ada hadis, kita kaji hadisnya. Karena jumhur ulama mengatakan ya Jumat itu ya pengganti zuhur. Pengganti zuhur, dia sudah sholat Jumat berarti saqatul zuhur, berarti zuhurnya sudah nggak wajib. Gitu. Dan yang nggak sholat Jumat, ya berarti zuhurnya yang menjadi wajib. Gitu. Itu kan jumhur ulama begitu. Insyaallah nanti akan saya coba kaji nanti terkait dengan dua hal ini, landasannya apa, sehingga nanti kita bisa dalilnya apa, sehingga kita bisa menghukumi seperti apa, apakah itu afdal atau tidak, menyimpang atau tidak, gitu kan. Insyaallah taala barakallahu fikum. Enggak, silakan. Hitungan waktu masuk hari itu bisa dimulai pada asar sampai pada asar hari esoknya atau Untuk apa nih? waktu hari? Oh, kalau hari itu maksudnya dari malam. Jadi istilah hari malam itu dalam bahasa Arab namanya, kalau kita disebutkan satu hari itu berarti sudah sehari semalam. Nah, kalau dalam hadis disebutkan satu yauman itu berarti sehari semalam. Jadi kalau disebutkan semalam berarti malam dan harinya 24 jam gitu kan. Tapi kalau digabungkan disebutkan dua-duanya sehari semalam ya berarti harinya siang, malamnya berarti malam. Nah, tapi untuk dalam Islam itu satu hari itu dihitung mulai dari terbenam matahari sampai ke hari berikutnya. Jadi malam itu sudah dianggap udah ganti hari. Jadi kita malam itu sudah diperbolehkan baca surat Al-Kahfi. Ya. Jadi surat Kahfi tadi fadilah itu tadi itu baca malam Jumat sudah berlaku. Jadi malam Jumat sampai ke hari esoknya. Jumat sore hari itu satu hari itu. Itu kan Komariah begitu. Jadi berdasarkan bulan ya. Begitu terbenam matahari itu sudah masuk ke tanggal hari yang baru. Kalau Masehi kan tengah malam baru masuk ke hari berikutnya. Kalau di dalam Komariah Hijriyah itu mulai dari maghrib. Jadi malam Jumat itu sudah fadilah Jumat itu sudah ada di situ. Nah, walaupun sholatnya masih di esok harinya. Jadi keutamaan baca surat Kahfi, keutamaan untuk sholat kepada Rasul, berdoa, itu sudah bersedekah itu sudah mulai berlaku di malam itu. Kalau kita ingin melakukannya di hari yang terbaik yaitu Jumat. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Ada yang lain? Ya, silakan. Nah, ini ada beberapa pendapat memang ini, tapi saya lebih cenderung karena dia sudah hadir Jumat, jadi cukup satu kali aja. Tapi yang begini jarang terjadi ya. Tahu ya kalau di zaman sahabat jarang terjadi. Tapi kalau di zaman sekarang banyak terjadi gitu. Makanya kita cari contohnya di zaman Rasul nggak ketemu gitu lah. Karena orang yang tidak ada yang masuk pada hari Jumat gitu kan. Nah, makanya ulama kemudian kita masuk seperti apa? Ada yang mengatakan dia menyempurnakan sampai ke 4, ada yang begitu. Tapi itu pendapat agak lemah. Karena memang cari dalilnya nggak ketemu pada zaman sahabat. Karena nggak ada yang mampu pada zaman sahabat. Tapi ada yang mengatakan kenapa menjadi itu, dia dalilnya adalah dia menjadi 4, berarti masbuknya dia menurut sampai rakaat. Kenapa? Karena kan dia nggak dapat khutbah. Khutbah itu kan pengganti 2 rakaat kan, itu dalilnya gitu kan. Tapi ada yang mengatakan sekali aja. Karena memang rakaatnya itu kan cuma 2 rakaat. Ya ketinggalan 1 ya ganti 1 rakaat saja gitu. Khutbahnya gimana? Khutbah itu kan bukan nggak dihitung rakaat, tapi dia kedudukannya seperti kedudukan 2 rakaat. Bukan berarti yang ikut khutbah kemudian dia sholatnya nggak sempurna, maksudnya tidak sah gitu. Jadi nggak begitu gitu. Karena kan ulama itu sepakat kalau sholat berjamaah itu yang penting makmum itu berhasil takbiratul ihram itu sesaat sebelum salam. Kan itu jumhur ulama itu.
Maka ketika datang masuk di tahiyat akhir dia langsung ikut, itu dia sudah ikut sholatnya imam gitu kan. Cuma dia harus mengganti rakaat yang terlewat. Itu pendapat yang kedua. Tapi nanti saya kaji ulang nanti terkait dengan masalah ini, mana yang terkuat. Gitu kan. Karena sekali lagi tadi pada zaman Rasul nggak terjadi gitu. Sahabat yang apa namanya yang masbuk sholat itu nggak terjadi gitu. Jangan kan sholat rawatib aja jarang gitu kan, jarang gitu kan. Jam itu lagi spesial. Bahkan ada orang yang sengaja datang itu untuk Jumat itu berangkatnya dari pagi. Kalau jauh berangkat pagi untuk bisa sholat bersama Rasul dari Jumat itu berangkatnya dari pagi. Bahkan ada yang dari malam subuh langsung berangkat jauh. Itu menunjukkan bagaimana effort sahabat, kesiapan sahabat itu untuk betul-betul bermujahadah bersungguh-sungguh untuk beribadah bersama Rasul. Gitu ya. Datang. Ada seorang sahabat yang tinggal jauh dari masjid. Kemudian dia ada niat ingin sholat bersama Rasulullah di masjid terus. Kemudian dia ingin jual rumahnya dan rencananya akan beli lagi rumah yang dekat sama masjid Rasul. Sampai kepada Rasulullah, katanya kamu ingin jual rumah yang di sana itu? Ya Rasulullah, biar saya beli lagi di sini, bangun lagi dekat masjid dan bisa sholat lebih sering dan lebih mudah untuk sholat di masjid. Apa kata Rasulullah? Setiap satu langkah kau ke masjid itu satu kebaikan Allah catat, dan satu kedudukan Allah angkat, dan satu keburukan Allah hapus. Masya Allah. Jadi satu kebaikan dicatat, ya. Kemudian satu keburukan dicatat, satu kebaikan satu derajat Allah angkat. Artinya apa? Semakin banyak langkah kita ke masjid, berarti semakin peluang kebaikan semakin besar, gitu kan? Maka kata sahabat, kalau dia suruh nggak jadi saya jual rumah ini, nggak jadi saya jual rumah gitu sahabat. Kenapa? Dia tuh kebayang dari rumahnya ke masjid bisa berapa ribu langkah itu kan, gitu. Tinggal sekali ke masjid 1000 kebaikan, 1000 dihapus, 1000 derajat diangkat, ditingkat. Tapi ini hanya berlaku untuk sahabat, maksudnya tekad seperti ini hanya pada sahabat. Kalau tekad kita kan inginnya dekat sama masjid gitu, biar langkahnya nggak banyak gitu. Karena kalau jauh nanti takut nggak bisa. Itu kan kita, karena imannya kita. Tapi kalau imannya sahabat berbeda. Itu imannya sahabat. Makanya sahabat itu generasi terbaik. Ya. Insyaallah nanti akan saya kaji terkait dengan ini. Saya baca ulang ya. Mudah-mudahan kita menemukan pandangan ulama terkait dengan masalah-masalah yang tadi kita tanyakan. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Cukup ya? Jam 6:30 udah. Berkah insyaallah. Senang saya juga senang. Sampai jam 7, jam 8 juga oke. Tapi insyaallah taala mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita keberkahan. Allah jadikan kajian kita sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita menambah wawasan keilmuan, kita semakin paham tentang hukum-hukum syariat kita, hukum-hukum perbuatan kita, sehingga harapannya setiap perbuatan kita itu sesuai dengan arahan Rasul dan Allah kabulkan karena sesuai dengan syariat yang seharusnya kita lakukan. Agar Allah wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.